Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmi Putrisari dan rekan saya Rindang Adelwis. Kami dari kelas 12 F2 Informatika. Baiklah, kami akan menyampaikan materi tentang langkah-langkah dalam proses pengembangan program atau produk teknologi digital. Baiklah, materinya yaitu yang pertama sistem, yang kedua metode pengembangan perangkat lunak, yang ketiga kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak, yang keempat teknik permodalan data, yang kelima menjelaskan tanggung jawab dalam pengembangan sistem, yang keenam kegagalan sebuah proyek dalam pengembangan sistem. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Rindang Adelwis. Yang pertama, sistem. Definisi sistem. Sistem adalah kumpulan berbagai hal yang saling terhubung, membentuk satu kesatuan. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu systema, yang berarti berhubungan. Sistem adalah kumpulan unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Sistem dapat berupa fisik atau non-fisik dan dapat bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Definisi sistem menurut para ahli. Yang pertama, James Havery. Menurutnya, sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada John MC Manama. Menurutnya, sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan, yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada C.W. Courtman. Menurutnya, sistem adalah seperangkatan bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. Yang keempat, ada J.C. Higgins. Menurutnya, sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan. Yang kelima ada Edgar F. Huse dan James L. Bowditch. Menurutnya, sistem adalah suatu seri atau rangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung sedemikian rupa, sehingga interaksi dan saling berpengaruh dari satu bagian akan mempengaruhi keseluruhan. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem. Yang pertama ada subsistem, yang berupa entitas seperti organisasi, kelompok sosioekonomi, kelompok masyarakat, atau kelompok benda-benda berinteraksi. Yang kedua ada kerangka hubungan berelasi atau multirelasi antara subsistem dalam bentuk interaksi, sinergi, integrasi, sharing, kolaborasi, dan supporting. Selanjutnya elemen sistem. Yang pertama ada tujuan. Sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali dan tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. Yang kedua ada masukan, dapat berupa hal-hal yang berwujud tampak secara fisik maupun tidak tampak. Yang ketiga ada proses bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna. Yang keempat ada keluaran, hasil dari pemrosesan pada sistem informasi. Keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Yang kelima ada batas pemisahan antara sistem dan daerah di luar sistem atau lingkungan. Batas sistem menentukan konfigurasi ruang lingkup atau kemampuan sistem. Yang keenam ada mekanisme pengendalian dan umpan balik. Diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Yang ketujuh ada lingkungan, segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri.
Materi kedua yaitu metode pengembangan perangkat lunak. Definisi metode. Metode pengembangan perangkat lunak adalah kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Tujuan dari metode ini adalah untuk memandu pengembangan melalui berbagai tahap pengembangan, memastikan kualitas, mengelola risiko, dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Dalam pengembangan perangkat lunak, metode pengembangan adalah panduan yang mengatur bagaimana proyek harus dikelola, desain, dan dikembangkan. Yang kedua, jenis-jenis metode. Yang pertama, metode tradisional. Metode ini menggambarkan pengembangan sebagai urutan langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan. Tahap pertama adalah analisis, kemudian perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Yang kedua, metode agil. Metode ini mengutamakan interaksi dan komunikasi yang erat antara anggota tim pengembangan dan pemangku kepentingan. Beberapa metode agil yang populer adalah Scrum, Kanban, dan Extreme Programming atau XP. Yang ketiga, metode hibrid. Pendekatan yang menggabungkan elemen dari metode tradisional dan agil. Pendekatan ini digunakan ketika proyek memiliki beberapa karakteristik yang cocok dengan metode tradisional dan beberapa karakteristik yang lebih sesuai dengan metode agil. Selanjutnya, metode pengembangan perangkat lunak yang populer. Ada banyak metode pengembangan perangkat lunak, namun beberapa yang paling umum digunakan adalah yang pertama, waterfall. Adalah pendekatan linear dan sekuensial di mana setiap fase harus selesai sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Tahapannya ada analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Kelebihannya yaitu struktur yang jelas dan mudah dipahami. Kekurangannya, kurang fleksibel untuk perubahan, sulit untuk kembali ke fase sebelumnya. Yang kedua, metode prototype. Metode prototype adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem sehingga klien atau pemilik sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim pengembang. Prototype dalam bahasa Indonesia disebut purwarupa atau rupa awal. Prototype adalah rupa awal dari sistem yang menggambarkan rupa akhir dari sebuah sistem. Yang pertama, keuntungan dari metode prototype. Kesalahan biasanya dapat dideteksi lebih cepat dan umpan balik penggunaan yang lebih cepat tersedia untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Dalam metodologi ini, model kerja dalam sistem disediakan penggunaan pendapatan pemahaman yang lebih baik tentang sistem yang dikembangkan. Kekurangan metode prototype. Metode ini dapat meningkatkan kompleksitas rencana Anda, mungkin mulai mempunyai rencana awal Anda. Selain itu, fokus pada prototipe terbatas dan dapat mengalihkan pengembangan dari analisis lengkap proyek dengan benar. Namun itulah mengapa ada tahapan penyempurnaan. Yang ketiga ada agil, iteratif dan incremental. Pengembangan dilakukan dalam siklus pendek atau sprint, dengan setiap sprint menghasilkan produk yang dapat digunakan. Kelebihan agil yaitu fleksibel, responsif terhadap perubahan, dan melibatkan penggunaan secara aktif. Kekurangan agil yaitu membutuhkan tim yang sangat kolaboratif dan disiplin. 4. Ada Scrum. Kerangka kerja agil merupakan salah satu implementasi paling populer dari metode agil. Kelebihan Scrum yaitu fokus pada produktivitas, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Kekurangan Scrum yaitu membutuhkan peran yang jelas product owner, Scrum Master, atau development team. Yang kelima, DevOps. Kolaborasi antara development dan operation, menggabungkan pengembangan dan operasi untuk mempercepat pengiriman perangkat lunak. Kelebihan DevOps adalah meningkatkan kecepatan pengiriman, skalabilitas, dan reliabilitas. Kekurangan DevOps adalah membutuhkan budaya organisasi yang mendukung kolaborasi dan otomatisasi. Yang keenam ada Rapid Application Development atau RAD.
Pengembangan cepat mengutamakan pengembangan prototipe dan umpan balik pengguna. Kelebihan erat adalah cocok untuk proyek dengan siklus pengembangan yang singkat. Kekurangannya yaitu kurang cocok untuk proyek yang kompleks dan berisiko tinggi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Yang pertama, ukuran dan kompleksitas proyek. Proyek kecil dengan persyaratan yang jelas mungkin lebih cocok dengan waterfall, sementara proyek besar dan kompleks lebih baik menggunakan agile. Yang kedua, tingkat perubahan persyaratan. Jika persyaratan sering berubah, agile adalah pilihan yang lebih baik. Yang ketiga, tingkat risiko. Proyek dengan risiko tinggi membutuhkan metode yang lebih fleksibel seperti agile atau spiral. Yang keempat, keterlibatan pengguna. Jika pengguna ingin terlibat secara aktif dalam proses pengembangan, agile adalah pilihan yang tepat. Yang kelima, keterampilan tim. Tim yang berpengalaman dengan agile akan lebih mudah mengadopsi metode ini. Kolaborasi adalah inti dari pengembangan perangkat lunak yang sukses. Dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dengan tim yang beragam adalah suatu keharusan. Aspek-aspek penting dalam kolaborasi. Yang pertama ada komunikasi yang efektif. Penggunaan alat komunikasi yang tepat, misalnya platform kolaborasi, konferensi, video, dan saluran komunikasi yang jelas sangat penting. 2. Pemahaman peran setiap anggota. Harus memiliki peran dan tanggung jawabnya. Yang ketiga ada menghormati. Menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang adalah kunci keberhasilan dari kolaborasi. Yang keempat ada fokus pada tujuan bersama. Semua anggota tim harus memiliki tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapainya. Yang kelima ada alat kolaborasi yang tepat. Penggunaan alat seperti Git, Jira, Trello, dan Slack dapat mempermudah. Selanjutnya ada tantangan dalam kolaborasi. Yang pertama ada perbedaan zona waktu. Bagi tim yang tersebar di berbagai lokasi, perbedaan zona waktu dapat menjadi suatu tantangan. Yang kedua ada hambatan bahasa. Bahasa yang berbeda dapat menghambat komunikasi yang efektif. Yang ketiga ada perbedaan budaya kerja. Setiap budaya memiliki cara kerja yang berbeda, yang perlu dipertimbangkan dalam kolaborasi. Selanjutnya ada tips meningkatkan kolaborasi. Yang pertama, membangun kepercayaan. Ciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana anggota tim merasa nyaman untuk berbagi ide. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik secara teratur dan fokus pada perbaikan. Yang ketiga, ada keberhasilan. Rayakan pencapaian tim secara bersama-sama untuk meningkatkan semangat. Yang keempat, ada belajar dari kegagalan. Jangan takut untuk mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman. Strategi untuk meningkatkan kolaborasi. Yang pertama, gunakan alat kolaborasi yang tepat. Pilihlah alat yang sesuai dengan kebutuhan tim seperti platform manajemen proyek, alat komunikasi real time, dan alat untuk berbagi kode. Yang kedua, fokus pada komunikasi yang efektif. Jadwalkan pertemuan secara teratur, gunakan saluran komunikasi yang jelas, dan pastikan semua anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka. Yang ketiga, bangun budaya kolaborasi. Ciptakan lingkungan kerja yang terbuka, saling menghormati, dan saling mendorong berbagi ide. Yang keempat, latih keterampilan kolaborasi. Berikan pelatihan kepada anggota tim tentang cara bekerja sama secara efektif, memecahkan konflik, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, ukur keberhasilan kolaborasi. Tetapkan metrik untuk mengukur keberhasilan kolaborasi seperti kecepatan penyelesaian proyek, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Contoh alat kolaborasi populer. Yang pertama, Git untuk manajemen kode sumber. Yang kedua, Jira untuk manajemen proyek dan pelacakan bug. Yang ketiga, Trello untuk tugas manajemen dan papan Kanban. Yang keempat, Slack untuk komunikasi waktu real time. Yang kelima, Microsoft Teams, platform kolaborasi lengkap yang mencakup chat, konferensi video, dan penyimpanan file. Siapa itu Git? Yaitu kode perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Desain Git terinspirasi oleh Beekeeper dan Menonton. Git pada awalnya hanya dirancang sebagai mesin tingkat rendah yang dapat digunakan oleh tampilan muka front-end. Yang kedua, siapa itu Jira?
yaitu dikembangkan oleh Atlassian, perusahaan asal Australia, untuk melacak masalah dan manajemen proyek. Yang ketiga, siapa itu Trello, yaitu seperti sebuah papan tulis yang penuh dengan sticky notes. Yang keempat, Slack. Siapa itu Slack? Alat kolaborasi tim berbasis awan yang didirikan oleh Sweet Butterfly, Eric Costello, Carl Harden, dan Sergey Mokrow. Slack dirintis sebagai alat internal perusahaan Tim dalam pengembangan Glitch. Yang kelima, Microsoft Teams, yaitu Microsoft Teams adalah kompetitor Slack serta merupakan hasil evolusi peningkatan dari Microsoft Skype for Business. Materi yang keempat yaitu teknik permodelan data. Definisi. Permodelan data adalah proses pembuatan representasi abstrak dari data yang akan disimpan, diakses, dan dikelola dalam sistem informasi. Teknik-teknik permodelan data membantu dalam memahami, menganalisis, dan merancang struktur data yang efisien dan efektif. Yang kedua, pendekatan dasar permodelan data. Yang pertama, bahasa definisi data atau DDL. Menjelaskan struktur data termasuk jenis data, atribut, dan hubungan antar entitas. Contohnya SQL. Yang kedua, bahasa manipulasi data atau DML. Digunakan untuk manipulasi data seperti memasukkan, mengubah, menghapus, dan mengambil data. Contoh SQL. Yang ketiga, bahasa kontrol data atau DCL. Pengaturan keamanan dan akses data seperti pemberian hak akses dan kontrol transaksi. Contohnya SQL. Yang ketiga, pendekatan permodelan data populer. Yang pertama, model hubungan entitas atau R. Menjelaskan entitas objek dan hubungan antara mereka. Menggunakan diagram R untuk menggambarkan struktur data. Contohnya diagram R untuk database pelanggan dan pesanan. Yang kedua, model berorientasi objek atau OO. Berfokus pada objek dengan atribut dan metode. Menggunakan konsep pewarisan polimorfisme dan enkapsulasi. Contohnya model OO untuk sistem manajemen inventaris. Yang ketiga, model relasional. Menggunakan tabel untuk penyimpanan data dengan setiap baris mewakili satu catatan dan setiap kolom mewakili satu atribut. Menggunakan kunci utama untuk mengidentifikasi catatan secara unik. Contohnya database relasional untuk menyimpan informasi pelanggan dan produk. Yang keempat, NoSQL, bukan hanya SQL. Tidak menggunakan struktur relasional yang ketat, berfokus pada skalabilitas, ingusan, dan kinerja tinggi. Contohnya MongoDB, Cassandra, Redis. Yang keempat, ada contoh penggunaan teknik permodelan data. Yang pertama, ICOM. Database relasional untuk penyimpanan informasi produk, pelanggan, dan pesanan. Yang kedua, sistem media sosial. NoSQL untuk menangani volume data yang besar dan tidak terstruktur. Yang ketiga, sistem manajemen sumber daya manusia adalah model R untuk menggambarkan hubungan antara karyawan, departemen, dan proyek. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu menjelaskan tanggung jawab dalam pengembangan sistem. Tanggung jawab dalam pengembangan sistem adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai peran dan tanggung jawab. Setiap individu dalam tim memiliki tugas spesifik yang berkontribusi pada keberhasilan proyek. Berikut adalah beberapa peran utama dan tanggung jawabnya. Yang pertama, analisis sistem. Yang A. Memahami kebutuhan pengguna. Melakukan wawancara, observasi, dan analisis untuk memahami proses bisnis dan kebutuhan pengguna. Yang B. Membuat model sistem. Mendesain model sistem yang akan dibangun, termasuk diagram alur, use case, dan entity relationship diagram. Yang C. Menentukan spesifik sistem. Menuliskan spesifik sistem yang detail mencakup fitur-fitur yang akan dikembangkan. Yang kedua, ada arsitek sistem. Yang pertama, merancang arsitek sistem, memilih teknologi, platform, dan infrastruktur yang sesuai untuk mendukung sistem. Yang B, membuat
blueprint sistem. Desain struktur keseluruhan sistem termasuk komponen-komponen utama dan hubungan antar komponen. Yang C, menetapkan standar teknis, menentukan standar pengembangan dan kualitas yang harus diikuti oleh tim. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak. Menulis kode adalah menerjemahkan desain sistem menjadi kode program yang dapat dijalankan. Melakukan pengujian unit adalah menguji setiap modul kode untuk memastikan fungsinya sesuai dengan spesifik. Yang ketiga, memperbaiki bug. Melakukan debugging untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode. Yang keempat, pengujian perangkat lunak. Merancang kasus uji adalah membuat skenario pengujian untuk memastikan sistem berfungsi dengan benar. Melakukan pengujian adalah melaksanakan pengujian fungsional, kinerja, dan keamanan untuk menemukan bug. Ya. Selanjutnya, membuat laporan bug. Laporan bug yang ditemukan kepada pengembangan untuk diperbaiki. Yang kelima, manajer proyek. Merancang proyek adalah membuat rencana proyek yang mencakup tujuan, jadwal, dan anggaran. Mengelola tim adalah memimpin dan mengkoordinasikan tim pengembangan. Membantu kemajuan proyek adalah melacak kemajuan proyek dan memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang keenam, database administrator. Mendesain database, mendesain struktur database yang efisien untuk menyimpan data sistem. Mengelola database adalah mengatur, memelihara, dan mengamankan database. Yang ketiga, menyediakan akses data, memberikan akses data kepada pengguna yang berwenang. Selanjutnya, tanggung jawab umum dalam tim pengembangan. Yang pertama, komunikasi yang efektif adalah semua anggota tim harus berkomunikasi secara terbuka dan efektif untuk memastikan keselarasan tujuan. Yang kedua, kerjasama tim adalah semua anggota tim harus bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, fokus pada kualitas. Setiap anggota tim harus berkomitmen untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan. Adalah tim harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan persyaratan atau teknologi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab. Yang pertama, ukuran proyek. Proyek yang besar biasanya membutuhkan tim yang lebih besar dan struktur organisasi yang lebih kompleks. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Teknologi berbeda membutuhkan keahlian yang berbeda pula. Yang ketiga, metodologi pengembangan. Adalah metodologi yang digunakan, misalnya Agile, Waterfall, akan mempengaruhi cara kerja tim. Yang keempat, lingkungan kerja. Adalah budaya organisasi dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi dinamika tim. Kegagalan sebuah proyek dalam pengembangan sistem. Yang pertama, definisi. Kegagalan proyek dalam pengembangan sistem adalah hal yang umum terjadi dan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar, serta reputasi yang buruk bagi perusahaan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan, mulai dari kurangnya perencanaan yang matang hingga masalah komunikasi antar tim. Penyebab kegagalan pengembangan sistem. Yang pertama, kurangnya perencanaan yang matang. Tidak ada perencanaan yang jelas mengenai tujuan, skop, dan timeline. Proyek dapat menyebabkan proyek menjadi tidak terarah dan berujung pada kegagalan. Yang kedua, perubahan kebutuhan yang terus-menerus. Perubahan kebutuhan yang terus-menerus dari pengguna atau klien dapat mengganggu proses pengembangan dan meningkatkan biaya serta waktu yang dibutuhkan. Kurangnya komunikasi. Komunikasi yang buruk antar tim, pengembangan, penggunaan, dan stakeholder lainnya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang menghambat kemajuan proyek. Yang keempat, estimasi waktu dan biaya yang tidak akurat. Estimasi waktu dan biaya yang tidak realistis dapat menyebabkan proyek melampaui anggaran dan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Yang kelima, teknologi yang tidak tepat. Penggunaan teknologi yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan proyek dapat menyebabkan masalah teknis dan kesulitan dalam pengembangan. Yang keenam, kurangnya keterlibatan pengguna.
Jika pengguna tidak terlibat secara aktif dalam proses pengembangan sistem, yang dihasilkan mungkin tidak memenuhi kebutuhan mereka. 7. Resiko yang tidak teridentifikasi. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dapat menyebabkan masalah yang tidak terduga dan menghambat proyek. Selanjutnya, cara pencegahan kegagalan pengembangan sistem. Untuk mencegah kegagalan dalam pengembangan sistem, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, perencanaan yang matang. Buatlah perencanaan proyek yang detail dan realistis, termasuk tujuan, skop, timeline, dan anggaran. Yang kedua, manajemen perubahan. Tetapkan prosedur untuk mengelola perubahan kebutuhan selama siklus pengembangan. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Jalin komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam proyek. Yang keempat, estimasi yang akurat. Lakukanlah estimasi waktu dan biaya secara hati-hati dan realistis. Yang kelima, pilihlah teknologi yang tepat. Pilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan proyek dan keahlian tim. Yang keenam, keterlibatan pengguna. Libatkan pengguna secara aktif dalam proses pengembangan sejak awal. Yang ketujuh, manajemen risiko. Identifikasi dan kelola risiko secara proaktif. Yang keempat, strategi pengembangan sistem yang efektif. Selain langkah-langkah pencegahan di atas, ada beberapa strategi pengembangan sistem yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Seperti, yang pertama, agile development. Adalah pendekatan pengembangan yang fleksibel dan iteratif, memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan perubahan dengan cepat. Yang kedua, DevOps. Adalah pendekatan yang mengintegrasikan pengembangan, development, dan operation, kemungkinan tim untuk merilis produk lebih cepat dan sering. Yang ketiga, Continuous Integration and Continuous Delivery, atau CI atau CD. Adalah praktik pengembangan yang mengotomatiskan proses integrasi dan pengiriman kode, meningkatkan kualitas dan kecepatan pengembangan. Selanjutnya, contoh kegagalan sebuah proyek. Contohnya yaitu pemilu di Komisi Pemilihan Umum. Proyek IT yang dimaksudkan untuk mempermudah proses pelaksanaan pemilu dan penghitungan suara pemilu ini banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak. Di samping karena ditenggarai adanya korupsi di dalam pelaksanaannya, juga ketika digunakan banyak mengalami kegagalan dan bahkan KPU tidak menggunakan sebagai bahan acuan perhitungan suara. KPU dapat akhirnya tetap menggunakan hasil perhitungan suara manual. Proyek IT senilai 170 miliar rupiah ini hanya menghasilkan polemik di masyarakat daripada mendapatkan manfaatnya. Dari mulai pelaksanaan pemilihan pemenang tender yang kemudian melaksanakan proyek tersebut sudah bermasalah sehingga manajemen proyek sangat tidak terencana dan amburadul. Banyak pihak yang saling memaksakan keinginan dari mulai partai dan bahkan pengurus KPU sendiri. Terlepas dari keberhasilan dan kegagalan sebuah proyek IT, seharusnya sejak dini sebuah proyek IT direncanakan dengan matang dan proyek tersebut mulai dari jangka waktu yang realistis. Perencanaan yang baik, komunikasi yang lancar, dan ruang lingkup proyek yang jelas sehingga jika terjadi perubahan dapat diketahui dengan baik. Thank you. Itulah presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah dan tidak terletak pada tempatnya, beri kami maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.